Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Hasan, kita nggak bisa pungkiri masih banyak investor yang minim pengetahuan berinvestasi di pasar modal begitu. Tapi ini ada kasus terbaru, Pak Hasan. Tadi kita memang melihat ada fenomena FOMO gitu ya. Ada yang tidak konsisten, bahkan ada yang pinjaman online sampai ratusan juta cuma buat beli saham. Dan yang terbaru ini dugaannya bahwa ada seorang pria masih muda, Pak, ada masalah keuangan, katanya bunuh diri, dan ini dikaitkan dengan aktivitas dia berinvestasi saham. Berikut ada pernyataan dari kepolisian. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun. Sebelumnya ada interaksi terakhir gitu Pak Kapolres? Nggak ada, memang kalau dari pihak keluarganya sendiri memang akhir-akhir ini menyatakan sering diam ya. Kemungkinan ada masalah keuangan karena korban main saham kayaknya dari ini. Mungkin masih kita dalami motif bunuh dirinya. Tapi kemungkinan masalah keuangan. Ya, ini masih didalami, tetapi kalau sudah menyeret kata saham kan juga menyeret pasar modal ya. Banyak akhirnya mereka yang tadinya mau berinvestasi di pasar modal juga akhirnya mikir-mikir. Padahal kan ini soal pengetahuan investornya gitu. Pak Hasan, kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali investor yang sebenarnya udah aktif, bisa dibilang aktif tetapi tidak begitu mengerti bagaimana berinvestasi saham. Dan bagaimana pengawasan dari otoritas kalau lihat sekarang kan ada juga pinjaman ya, kayak misalnya margin call dan segala macamnya. Untuk pemanfaatan fasilitas margin broker, berapa besar sebenarnya lonjakannya? Ya, jadi memang ini kita bicara mungkin, ini penting sekali ya, kita bicara dua hal yang berbeda dalam hal ini. Yang pertama tadi mungkin fenomena adanya upaya investor, karena ada euforia dan optimisme berlebihan, tadi Pak Budi sampaikan, mereka bahkan saking optimisnya gitu ya, mencari dana pinjaman atau hutang sebagai dana yang dilakukan untuk modal investasi dan di instrumen saham. Tapi yang kedua tentu tadi ya yang disebutkan adalah pembiayaan margin. Di mana kalau untuk pembiayaan margin ini adalah sebetulnya cukup aman karena terdapat pengaturan dan mekanisme yang diatur sangat jelas dan rinci, baik di tataran pengaturan di OJK, di Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan pelaksanaannya di tempat kami di Bursa. Dan pembiayaan margin ini sebenarnya hanya dapat diberikan untuk efek-efek yang terdaftar dalam daftar efek margin, yang daftarnya pun dikeluarkan dan diseleksi secara ketat oleh Bursa setiap bulannya. Jadi efek margin ini merupakan efek pilihan yang kami melihat kecukupan syarat kekuatan fundamentalnya, lalu likuiditas dan kewajaran transaksinya selama ini di pasar juga terjaga dan sebagainya. Nah, sehingga kita harapkan kalau transaksi pembiayaan margin ini cukup aman. Kenapa demikian? Karena ada perangkat pengelolaan risiko yang diwajibkan kepada anggota bursa yang akan memberikan pembiayaan margin kepada investornya. Nah, di sisi lain, investor yang berhak dan layak mendapatkan pembiayaan margin juga bukan investor sembarangan gitu ya, tapi ada kriteria tertentu yang dikenakan pada saat investor tersebut layak diberikan pembiayaan margin. Kita sebut ini bukan untuk investor baru atau pemula, tapi masuk dalam kategori investor yang sophisticated, yang memiliki misalnya minimum tingkat penghasilan, pengalaman know your customer dari anggota bursanya cukup panjang gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini rasanya sudah berjalan dengan baik. Tadi ditanyakan statistiknya, memang sejalan dengan peningkatan transaksi di bursa, kami juga mencatat adanya fenomena peningkatan untuk transaksi pembiayaan margin ini. Tapi rentangnya kurang lebih bertahan di angka sekitar 8% sampai 10% setiap bulannya, relatif dibandingkan transaksi keseluruhan yang dilakukan oleh para investor retail. Misalnya di Januari 2021 yang lalu, angka transaksi pembiayaan margin itu rata-rata per harinya itu 1,3 triliun. Di mana angka rata-rata transaksi keseluruhan investor retail ada di angka 14 triliun. Jadi proporsinya sekitar 9,5% pada saat itu. Nah, ini kita melihatnya dan ini memang menjadi area pengawasan kami. Setiap hari, setiap bulannya kami mendapatkan laporan atas pelaksanaan pembiayaan margin ini. Dan sewaktu-waktu kami juga melakukan audit pelaksanaan transaksi pembiayaan margin ini oleh anggota bursa kepada investornya. Oke, baik. Pak Budi, ini pengetahuan dasar untuk para investor supaya lebih bijaksana. Kapan waktu yang tepat untuk memanfaatkan margin call atau pinjaman dari sekuritas?
Ya, ini kan berhubungan dengan tadi Pak Hasan mengatakan aman, tapi bicara aman adalah dalam hal regulasi ya. Tapi kalau kita bicara resiko dengan menggunakan proses margin itu, ya berarti resikonya menjadi dua kali lebih besar. Karena kita bisa meminjam sebesar modal kita biasanya. Jadi ekuitas yang kita beli dengan modal sendiri 50%, sisanya dari pinjaman. Nah, kapan yang terbaik ya pada saat pasarnya itu memang sedang sentimennya negatif, sedangkan harga jatuh sehingga persentase probabilitas untuk naiknya begitu besar gitu. Jadi ini bicara buy low sell high, pada saat kita bisa memastikan bahwa indeks dan harga saham secara rata-rata sudah rendah, ya kita ingin memperbesar keuntungan kita, silahkan gunakan fast margin. Tapi kalau pas masuknya kita tidak tepat, ya jadi kerugian yang terjadi itu tinggal dikalikan 2. Ya, jadi keuntungan dikalikan 2, tapi kerugian dikalikan 2, dan jangan lupa ada plus biaya bunga. Ya, lebih besar lagi dari 2 kalinya. Tapi kalau pas harganya naik karena memang sudah berada pada harga rendah karena sentimen negatif ya, maka kita akan dapatkan keuntungan 2 kalinya kemudian dikurangi biaya bunga sehingga ya katakan 1,8 1,9 kalinya ya menguntungkan dan juga menggembirakan sekali buat para investor. Oke, baik. Ini semoga bisa jadi pengetahuan yang cukup ya untuk para investor soal margin call. Saya ke masalah ini, Pak Budi. Kalau begitu, dengan hal yang tersebut tadi, berapa persen alokasi dana dari investasi untuk memanfaatkan margin call tadi? Ya, kita investor yang ada di bursa itu tidak semuanya bisa menggunakan proses margin karena kan dibatasi 100 lebih. Sehingga dia tidak menggunakan ataupun membeli saham-saham yang masuk dalam daftar margin, mereka tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan dana sendiri. Jadi saya pikir menggunakan dana untuk menggunakan proses margin ya silakan 50%, 60%, di mana untuk saham-saham tertentu memang tidak bisa digunakan, harus menggunakan 100% dana sendiri. Oke, 50-60% itu paling aman gitu ya? Iya, jadi 60 masih oke ya karena. Oke, baik. Saya ke Pak Budi itu tadi soal margin call. Sekarang kita beralih lagi ke topik kita yang pertama tadi soal banyak sekali investor. Kalau misalnya mau untung, apalagi lagi kondisi bullish gitu ya, mereka jadi berani ambil risiko sampai pinjam. Yang tadi saya sebutkan ada kemarin itu lebih dari 100 juta dia minjem untuk beli saham. Nah gitu. Bagaimana Bursa Efek Indonesia memantau ini, Pak Hasan? Ya, jadi kalau untuk sekali lagi ya ada 2 tipe pinjaman memang sayangnya sebagian misalnya pinjaman itu dilakukan di luar mekanisme pengawasan bursa dalam hal ini. Karena misalnya meminjam dari katakanlah gitu ya dari pinjaman online, relasinya, dari keluarga atau dari pinjaman online sekalipun itu tidak dalam konteks pengawasan kami di bursa. Nah, kami tentu mengawasi pada saat transaksi mulai dilakukan oleh para investor dimaksud. Tapi tentu kami juga dalam konten dan materi edukasi selalu mengedepankan tentang sekalipun ada potensi keuntungan untuk berinvestasi saham di pasar modal, tapi tidak menutup kemungkinan investor juga akan berhadapan dengan risiko tertentu. Salah satunya adalah kerugian akibat misalnya terjadi penurunan harga. Karenanya tentu kami terus mendorong cara-cara berinvestasi yang bijak dan baik dalam hal ini, yaitu tadi tidak terlalu serakah, tidak kemudian ingin mendapatkan untung berlebih secara instan, sehingga mereka tidak memilih misalnya melakukan investasi menggunakan uang panas tadi gitu ya, dalam bentuk pinjaman atau hutang. Tapi sementara waktu tentu yang paling bijak adalah menggunakan dana dingin, dana-dana yang tidak bersifat mendesak, yang dapat diinvestasikan secara lebih jangka panjang. Nah, ini tentu akan membantu dari sisi psikologis maupun pemilihan strategi berinvestasi dari para investor. Tadi Pak Budi sudah menyebutkan, di pasar modal ini kan penting juga momentum atau timing untuk masuk ke pasar dan keluar dari pasar. Nah, kalau uang ini adalah uang yang sifatnya kebutuhan mendesak, tentu pada saatnya pilihan itu menjadi sangat terbatas. Nah, ini akan membatasi misalnya potensi keuntungan maupun implementasi dari strategi investasi yang baik di investor dimaksud. Baik, Mbak Titis, dari penjelasan kita tadi ini soal pinjaman, banyak orang ambil risiko meski belum tahu benar bagaimana berinvestasi di saham, mau teknikal ataupun fundamental, ikut-ikutan gitu. Kalau kita secara redaksional dari rangkuman perbincangan kita dengan Pak Budi maupun Pak Hasan, apa yang bisa kita simpulkan?
Tadi dari penjelasan dari Pak Hasan dan Pak Budi sebetulnya sangat clear bahwa sebetulnya kalau di fasilitas yang resmi yang tadi margin itu ada, tapi hanya untuk investor yang advance. Ya, kemudian tadi juga disebutkan oleh Pak Budi dan juga Pak Hasan bahwa gunakanlah gitu, jangan menggunakan pinjaman kalau kita tidak mampu mengembalikan. Pada dasarnya prinsip investasi apapun pasti akan seperti itu. Nah, yang juga menarik yang sering sekali Pak Budi sebutkan itu adalah pakailah duit dingin. Artinya ketika investasi itu pakailah duit dingin seperti tadi yang Pak Hasan juga sebutkan bahwa duit dingin itu artinya apa? Duit yang tidak terpakai. Memang dialokasikan untuk melakukan investasi. Yang ketiga adalah tadi bahwa jangan investasi kalau tidak tahu kapan masuknya. Tadi Pak Budi juga menyebutkan kalau masuk lebih baik pada saat harga turun, bukan saat harga tinggi. Karena disitulah nanti kita bisa mengukur kenaikan sehingga kita bisa mendapat gain atau cuan yang kita inginkan. Terus yang juga penting tadi dari kesimpulan kita untuk kesimpulan dari bisnis stock adalah bahwa investasi saham harus memiliki pengetahuan, tahu kapan masuk, tahu kapan keluar, pakailah uang yang memang tidak terpakai yang tujuannya buat investasi, bekalilah pengetahuan dengan informasi-informasi yang benar, karena banyak sekali informasi yang sedikit, yang hanya nampak permukaan, tapi tidak tahu bahwa ketika orang berinvestasi, ketika investor berinvestasi, dia harus paham, harus mengetahui baik itu mau apapun, mau fundamental, mau teknikal, tapi mengetahui fundamental adalah sebetulnya lebih baik ketika dia tahu bahwa prospeknya ke depan akan seperti apa saham dan kondisi ekonomi dan kapan misalnya tadi yang Pak Budi sebutkan bahwa ada loh kita ketika ada perusahaan besar atau investor besar keluar, nah apa yang harus kita lakukan? Nah itu hanya bisa kita ketahui kalau kita memiliki pengetahuan. Ya, baik, itu dia tadi artinya saudara selain punya pengetahuan Anda dilarang untuk punya utang kalau mau investasi di saham. Dan kami akan perdalam lagi bagaimana sebenarnya bijak berinvestasi di saham dan apa bedanya spekulan dengan investor. Kami masih akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bisnis Talk.